Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita akan belajar buku pena 2B, tema 3, subtema 4 pada pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 kita akan membahas 3 muatan, yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Yang pertama, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, di sini teacher akan membacakan cerita, yaitu Si Gung yang Baik Hati. Sebelum teacher membacakan ceritanya, kita tahu dulu apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan. Nah, sikap yang baik dalam dongeng dapat kamu tiru, misalnya sikap kerjasama dan sikap toleransi. Anak teacher, di sini teacher akan membacakan dongeng, yaitu Si Gung yang Baik Hati. Nah, saat teacher membacakan dongengnya, anak teacher mendengarkan dengan baik ya, supaya nanti kita tahu apa isi cerita dari Si Gung yang Baik Hati. Nah, beginilah ceritanya. Si Gung yang Baik Hati. Siang itu, kelinci dan tupai sedang mencari makan. Tiba-tiba datanglah Si Gung menghampiri mereka. "Hai kelinci, hai tupai, kalian sedang apa?" sapa Si Gung dengan ramah. Kelinci dan tupai pernah mendengar cerita bahwa Si Gung dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Mereka pun lari karena tidak mau mencium bau Si Gung. Si Gung merasa sangat sedih karena kelinci dan tupai tidak mau bermain dengannya. Kelinci dan tupai berlari kencang ke tengah hutan. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah memasuki wilayah harimau. Harimau dan teman-temannya mengaum kencang. "Apa keperluan kalian di wilayahku?" seru harimau. Mereka mengepung kelinci dan tupai yang sudah ketakutan. Saat itulah Si Gung datang. "Jangan ganggu teman-temanku," ujar Si Gung. "Memangnya kau bisa apa?" ejek harimau. "Kelinci, tupai, tutuplah hidung kalian," kata Si Gung. Kelinci dan tupai menurut dengan perkataan Si Gung. Si Gung lalu mengeluarkan bau tidak sedap dari tubuhnya. Si Gung memberi aba-aba kepada kelinci dan tupai untuk berlari. Mereka berlari cepat hingga ke tepi hutan. Kelinci dan tupai berterima kasih kepada Si Gung. Nah, sekarang si kelinci dan tupai sadar bahwa Si Gung adalah hewan yang baik hati. Nah, sejak saat itu mereka bertiga menjadi sahabat yang baik. Anak-anak teacher, setelah kita mendengarkan dongeng Si Gung yang Baik Hati, ayo kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa kebaikan yang dilakukan Si Gung terhadap tupai dan kelinci? Nah, kebaikan yang dilakukan oleh Si Gung adalah Si Gung menolong kelinci dan tupai dari harimau. Yang kedua, bagaimana cara Si Gung menolong tupai dan kelinci? Nah, Si Gung menolong tupai dan kelinci dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Yang ketiga, apa sikap yang dapat kamu tiru dari Si Gung? Nah, sikap yang bisa kita tiru dari Si Gung adalah tidak pendendam dan tidak membenci. Kenapa? Di cerita, Si Gung tidak mendendam dan tidak benci kepada tupai dan kelinci, walaupun pada awalnya tupai dan kelinci tidak mau berteman dengan Si Gung karena Si Gung memiliki bau yang tidak sedap pada tubuhnya. Nah, yang keempat, bagaimana tanggapanmu terhadap perilaku Si Gung? Nah, anak teacher, bagaimana tanggapannya? Kalau menurut tanggapan teacher, Si Gung itu adalah hewan yang baik hati. Nah, itulah anak teacher dongeng dari yang berjudul Si Gung yang Baik Hati. Kita lanjut muatan PPKN ya. Bersikap baik kepada teman di sekolah. Kamu tentu memiliki banyak teman di sekolah. Siswa laki-laki dan perempuan
pasti berbeda ciri-cirinya. Kita harus bersikap baik kepada semua teman kita, baik teman laki-laki, baik teman perempuan, kita harus baik. Ayo, kenali ciri-ciri temanmu. Apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Bagaimana ciri-ciri temanmu? Lalu, bagaimana caramu membedakan teman laki-laki dan perempuan? Ayo, perhatikan gambar berikut ini. Siswa laki-laki berambut pendek dan siswa perempuan umumnya berambut panjang, sekalipun ada yang berambut pendek. Dan siswa laki-laki memakai baju atasan dan celana, sedangkan siswa perempuan memakai baju atasan dan rok. Nah, kita harus bersikap baik kepada semua teman kita. Kita lanjut ke muatan matematika ya, yaitu menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Uang dapat digunakan untuk membeli barang. Harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang yang kamu miliki atau yang kamu punya. Ayo anak teacher, kita perhatikan gambar berikut ini. Ada penghapus, buku gambar, pensil warna, dan penggaris segitiga. Penghapus harganya Rp1.000, buku gambar Rp2.000, pensil warna Rp2.500, dan penggaris segitiga Rp1.500. Uang yang tersedia adalah Rp4.000 atau bisa juga ditukar dengan 2 lembar uang kertas. Nah, benda apa saja yang kamu beli dengan uang Rp4.000? Contohnya, kamu bisa beli 1 penghapus dan 1 pensil warna. Nah, kita jumlahkan harganya. Rp1.000 dijumlahkan dengan Rp2.500. Nah, maka harganya sama dengan Rp3.500. Yang kedua, kamu bisa membeli 1 buku gambar dan 1 penggaris segitiga. Nah, 2.000 ditambah 1.500 sama dengan 3.500. Atau bisa juga kamu beli 1 pensil warna dan 1 penggaris segitiga. Berarti Rp2.500 ditambah dengan 1.500. Nah, ini pas dengan jumlah uang yang kamu miliki, yaitu 4.000. Nah, paham ya anak teacher? Kita bisa membeli barang dengan jumlah uang yang kita miliki atau lebih sedikit dari uang yang kita miliki. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran 3. Semoga dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Shalom.